Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya Nurul Hafizul Ansori sebagai moderator, Muhammad Khalil Bisri, Yusita Aniati, Andika Bagus Saputra, Anggun Mega Susanti. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul tema, topik, dan judul karangan. Untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan untuk yang bertugas. Topik adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu topoi, yang berarti tempat. Dalam tulis-menulis berarti pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan penulisan suatu artikel atau karangan. Topik atau masalah adalah pokok pembicaraan. Menurut Krida Laksana, topik adalah bagian kalimat yang diutamakan dari beberapa hal yang mengikutinya, yaitu kerangka yang bersangkutan dengan ruang, waktu, dan benda. Jika ditinjau secara umum, syarat topik yang baik yaitu 1. Menarik untuk ditulis dan dibaca. Topik yang menarik bagi penulis akan meningkatkan kegairahan dalam mengembangkan penulisannya, dan bagi pembaca akan mengundang minat untuk membacanya. Untuk yang kedua, dikuasai dengan baik oleh penulis. Minimal prinsip-prinsip ilmiah. Untuk menghasilkan tulisan yang baik, penulis harus menguasai teori-teori data sekunder, data di lapangan, atau data primer. Selain itu, penulis juga harus menguasai waktu, biaya, metode pembahasan, bahasa yang digunakan, dan bidang ilmu. Pembatasan topik. Pembatasan sebuah topik mencakup konsep, variabel, data, lokasi atau lembaga, dan waktu pengumpulan data. Topik yang terlalu luas menghasilkan tulisan yang dangkal, tidak mendalam, dan tidak tuntas. Selain itu, pembahasan menjadi tidak fokus pada masalah utama yang ditulis atau dibaca. Akibatnya, pembahasan menjadi panjang namun tidak berisi. Cara membatasi topik antara lain: A. Tetapkanlah topik yang akan digarap dalam kedudukan sentral. Yang kedua, mengajukan pertanyaan, apakah topik yang berada dalam kedudukan sentral itu dapat dirinci lebih lanjut? Bila dapat, tempatkanlah rincian itu secara lingkaran topik pertama tadi. Tetapkanlah dan rincian dari mana yang akan dipilih. Untuk yang selanjutnya, mengajukan pertanyaan, apakah sektor tadi masih dapat dirinci lebih lanjut atau tidak. 2. Tema. Tema adalah sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Kata tema berasal dari bahasa Yunani, titenai, yang berarti menempatkan atau meletakkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tema disebut sebagai pokok pikiran dan dasar cerita. Secara khusus, dalam karangan mengarang, pengertian tema dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari sudut karangan yang telah selesai dan dari sudut proses penyusunan sebuah karangan. 1. Syarat tema yang baik. A. Tema menarik perhatian penulis. B. Tema dikenal atau diketahui dengan baik. C. Bahan-bahannya dapat diperoleh. D. Tema dibatasi ruang lingkupnya. 2. Tema dapat dikesan melalui A. Perwatakan watak-watak dalam sebuah cerita. B. Peristiwa, kisah, suasana, dan unsur lain seperti nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan terdapat dalam cerita.
C. Persoalan-persoalan yang disuguhkan dan kemudian mendapatkan pokok persoalannya keseluruhan. D. Plot cerita. Judul karangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judul didefinisikan sebagai nama yang dipakai untuk nama buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku dalam bab itu. Pengertian lain tentang judul sebagai berikut. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku, bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lain. Identitas atau cermin dari jiwa seluruh karya tulis bersifat menjelaskan diri dan yang menarik perhatian dan ada kalanya menentukan wilayah atau lokasi. Dalam artikel judul sering disebut juga kepala tulisan. Ada yang mendefinisikan judul adalah lukisan singkat suatu artikel atau disebut juga miniatur isi bahasa. Judul hendaknya dibuat dengan ringkas, padat dan menarik. Judul artikel diusahakan tidak lebih dari 5 kata, tapi cukup menggambarkan isi bahasa. 1. Syarat-syarat pembuatan judul. A. Harus relevan, yaitu harus mempunyai pertalian dengan temanya atau ada pertalian dengan beberapa bagian penting dari tema tersebut. B. Provokatif, yaitu harus menarik dengan sedemikian rupa sehingga menimbulkan keinginan tahu dari tiap pembaca terhadap isi buku atau karangan. C. Harus singkat, yaitu tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frasa yang panjang, tetapi harus berbentuk kata atau rangkaian kata yang singkat. Usahakan judul tidak lebih dari 5 kata. 2. Judul terbagi menjadi 2, yaitu judul langsung, judul yang erat kaitannya dengan bagian utama berita. 1. Syarat-syarat pembuatan judul. A. Harus relevan, yaitu harus mempunyai pertalian dengan temannya atau ada pertalian dengan beberapa bagian penting dari tema tersebut. B. Harus provokatif, yaitu harus menarik dengan sedemikian rupa sehingga menimbulkan keinginan tahu dari tiap pembaca terhadap isi buku atau karangan. C. Harus singkat, yaitu tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frasa yang panjang, tetapi harus berbentuk kata atau rangkaian kata yang singkat. Usahakan judul tidak lebih dari 5 kata. 2. Judul terbagi menjadi 2, yaitu judul langsung dan judul tak langsung. Judul langsung yaitu judul yang erat dengan kaitannya bagian utama berita sehingga hubungannya jelas atau langsung. 2. Judul tak langsung. Judul yang tidak langsung hubungannya dengan bagian utama berita tapi tetap menjiwai seluruh isi karangan atau berita. Judul karangan. 3 ciri-ciri judul. A. Harus berbentuk frasa. B. Tanpa adanya singkatan atau akronim. C. Awalan kita harus huruf kapital kecuali prosepsi dan konjungsi. D. Tanpa tanda baca di akhir judul. E. Menarik perhatian. F. Logis. G. Sesuai dengan isi. H. Judul harus asli, relevan, proaktif, dan singkat. 4. Fungsi judul. A. Merupakan identitas atau cerminan dari jiwa seluruh karya tulis. B. Temanya menjelaskan diri dan menarik sehingga mengundang orang untuk membacanya atau untuk mempelajari isinya. C. Merupakan gambaran global tentang arah, maksud, tujuan, dan ruang lingkupnya. D. Relevan dengan isi seluruh naskah, masalah, maksud, dan tujuannya. Mohon maaf, berhubung waktu presentasi sudah berakhir, maka presentasi dari kelompok kami akan saya akhiri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah penulisan dalam PowerPoint kami yang telah kami susun. Selanjutnya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.